Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati para habaib, para kiai, khususnya pengasuh Majlis Taklim Rutinan Rosoh Habib Hussein bin Abu Bakar Pa'bud, Sahibul Bait, Haji Bayu yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jangan dikasih lagi. Asapnya ada. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki diberikan kebaikan kepadanya, maka Allah menjadikan dia orang faham tentang ajaran agama. Ada perbedaan bainal murid wal murad. Orang yang berharap kebaikan kepada Allah dengan Allah yang menghendaki memberikan kepadanya. Bainal khatib wal makhtub. Orang yang melamar sama orang dilamar, lain. Bainat talib wal matlub. Orang yang mencari dengan yang dicari, itu lain tentunya. Orang yang mencari ilmu agama ini, orang yang ingin mengetahui ilmu agama ini adalah man yuridillahu khairan. Orang yang Allah kehendaki untuk Allah berikan kebaikan kepadanya. Luar biasa. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu Maha memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki, orang yang Allah pilih. Kalau menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menganggap bahwa pemberian yang besar itu mobil mewah, rumah megah, harta yang berlimpah. Tapi Allah dalam Al-Quran menerangkan khairan katsira, kebaikan yang banyak itu adalah hikmah, ilmu yang manfaat yang Allah berikan kepada manusia. Karena itu beruntung sekali kita menjadi orang yang bisa menggali ilmu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal." Siapa orang yang ia berjalan untuk mencari ilmu, berangkat ke rumah ke sini mungkin jarak jauh, mungkin ada hujan, mungkin ada panas, mungkin ada biaya, tapi berangkat untuk mencari ilmu memang, maka jalannya ke surga akan dimudahkan oleh Allah. Jalannya ke surga dimudahkan. Orang mau masuk surga itu harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Pertama, mati harus husnul khatimah. Kedua, fitnatul qabr, pertanyaan mungkar dan nakir harus bisa dijawab. Ketiga, hisab, harus dia tadi itu menjadi hisab yang mudah. Keempat, timbangan amal solehnya harus berat. Sampai puncaknya dia harus melewati jembatan sirat yang lebih kecil dari satu rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tapi kalau orang itu berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu,
jalannya ke surga ini dimudahkan oleh Allah. Artinya matinya husnul khotimah, dikubur bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Ini orang ini. Orang. Kemudian di akhirat hisabnya ringan, timbangan amalnya berat, dan bisa meniti jembatan sirat secepat kilat masuk surga dan dengan selamat. Nabi juga bersabda, innal malaikata la tadu'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Para malaikat Allah itu menebar sayapnya, kalau bahasa Jawanya beber sayapnya, untuk menjadi alas kaki daripada orang yang mencari ilmu. Karena begitu senangnya malaikat melihat apa yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu. Kalau ada wali kota atau bupati Kediri ketemuan seseorang, maka dia menyatakan dari pintu batas Kediri beberkan babut sutra, jangan sampai kakinya menginjak tanah, sampai ke rumah dinas atau kantor wali kota atau bupati. Kita bisa bayangkan betapa mulianya itu tamu, betapa hebatnya itu bupati atau wali kota menghormati itu tamu. Malaikat juga begitu. Kalau ada orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu, sayapnya dihamparkan untuk menjadi alas kakinya. Begitu malaikat menghormati, ihtiraman wa ikraman, bal tawadu'an, bahkan malaikat bertawaduk kepada orang yang mencari ilmu agama. Karena malaikat itu punya sayap. Ja'ilil malaikati uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha. Malaikat Jibril dikatakan punya lahu situmi ajanah, 600 sayap. Itu semuanya kalau melihat orang mencari ilmu, dihamparkan sayapnya. Karena itu diceritakan ada dua sosok murid yang datang untuk belajar kepada gurunya. Gurunya arif billah, wali, mukasyif. Dilihat murid tadi itu duduk dicumi kakinya. Dua muridnya tadi kaget, kenapa guru? Diam kamu, diam, nanti saya kasih tahu. Setelah begitu lama dicium kedua kaki si murid ini, saya tadi melihat malaikat mengamparkan sayapnya dan kamu jalan di atas sayap malaikat. Karena itu saya ingin berkah sayapnya malaikat, kata dia. Itu tidak boleh orang menghina orang mencari ilmu agama, asal mencarinya karena ilmu ini adalah untuk kita beribadah kepada Allah, bukan untuk debat, bukan untuk cari popularitas, bukan untuk meremehkan yang lainnya. Nah, karena itu kalau ada orang menyalahgunakan ilmu ini untuk selain Allah, maka bahaya. Nabi menyatakan, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah liyukabira bil ulama wa yumariya bihi sufaha wa liyasrifa bihi wujuhan nas falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mencari ilmu yang seharusnya ilmu ini adalah untuk kita ibadah kepada Allah, kok dibuat untuk penampilan di antara para ulama nih yang paling alim, atau untuk berdebat, untuk menjatuhkan orang lain, atau untuk cari pengaruh, cari pengikut, maka kata Nabi, ini orang berarti telah mempersiapkan tempat untuk disiksa di neraka Allah. Jangan digunakan ilmu kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus kita pelajari adab. Ilmu ini ada cara kita untuk suluk ilallah, cara kita berjalan menuju kepada Allah. Ini dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena itu bagi setiap talibul ilm
hendaknya baca kitab karangan Muhaddats yang disebut Adabu Sulukil Murid. Adabu Sulukil Murid, karena orang yang thalibul ilm harus menjadi salik. Kalau nggak jadi salik, ilmunya nggak manfaat. Salik itu wajib ala saliki arba'ata asya. Wajib ala saliki arba'atu asya. Wajib kepada orang yang salik 4 hal. Orang kalau disebut salik, orang yang dikatakan menuju melangkah untuk sampai kepada Allah, 4 hal. Pertama, i'tiqadun sahih. Laisa fihi bid'ah. Akidah yang benar, yang enggak ada sama sekali bid'ah. Alhamdulillah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang benar. Kita semuanya Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah syukur sama Allah. Alhamdulillah, kita dijadikan orang yang Ahlussunnah wal Jamaah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Ahlussunnah wal Jamaah. I'tiqadun sahih. Karena itu jangan percaya kalau orang akidahnya enggak benar kok bisa terbang wali, enggak. Keliru, Pak. Akidahnya enggak benar itu jangan dikatakan akhlaknya bagus, membela Islam, perang sama Israel atau yang lainnya. Semenjak akidah tidak benar, maka jangan dianggap itu adalah benar. Walaupun dia banyak sholat, tetap rusak sholatnya. Kita kasih gambaran. Ada pohon. Pohon itu terdiri ada akar. Di atas akar itu ada batang dan dahan. Kemudian di situ ada buah. Akar ini akidah, usul. Paham ya? Kemudian dahan, batang dan dahan itu adalah syariah. Buah itu adalah akhlak. Kalau sudah akarnya rusak, mana mungkin akan sehat dahan dan batangnya, apalagi buahnya? Nggak mungkin. Kalau sudah akidah nggak benar, nggak mungkin akan bisa dapat magom, jadi wali, jadi nggak akan bisa. Kita harus paham. Yang kedua, salik itu adalah harus mendahulukan taubah nasuha, haitsu la ya'ud ila zallah. Dia tobat nasib yang betul-betul sempurna. Sekiranya tidak berbuat salah lagi. Sekiranya tidak berbuat salah lagi. Ini kadang-kadang thariqah ini asal membaiat gitu saja. Padahal ini orang akan harta anak yatim. Padahal orang ini dia tadi itu dolim kepada kaum muslimin, atau sama tetangga nggak baik, sama orang tua nggak bakti, sama saudara nggak ada silaturahim. Kalau tidak tobat, maka nanti orang ini akan terkendala, saudara. Karena begini, hukukullah mabniyah 'alal musamahah wa hukukun nas mabniyah 'alal musyahah. Hak-hak manusia, haknya Allah ini kalau kurang banyak dimaafkan. Kita sholat kok kurang khusyuk, banyak dimaafkan. Kita zikir atau baca Quran kok kurang tadabbur, banyak dimaafkan. Tapi haknya manusia, secuil apapun akan dituntut dari kiamat. Karena itu tobat ini antara kamu dengan Allah, tobat antara kamu sesama manusia, kembalikan haknya, minta maaf kepadanya, begitu. Karena itu syarat-syarat yang ketiga, yaitu istirda'ul khusum. Sekiranya tidak ada tuntutan nanti di hari kiamat, inti ilmunya bagus, nilainya 100 semuanya, tapi kamu itu banyak salah sama orang, nggak bisa muamalah dengan bagus, banyak orang tersinggung dengan kamu, banyak orang terganggu dengan
dengan kamu nggak mungkin akan wusul ilallah, nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istirda'ul khusum. Yang terakhir yaitu tahsil al-ilm. Gadra ma yu'addi awamir Allah. Begitulah juga ilmu ini bukan untuk kita hanya hafal, kita ngerti, tapi harus kita praktekkan. Ahli fikih sholat, syarat rukun yang batalkan tapi nggak sholat, apa nilainya? Ahli ibadah, ahli fikih ibadah tapi nggak pernah ibadah, apa nilainya kira-kira orang ini? Percuma jadinya. Ilmu itu bernilai kalau manfaat, saudara. Karena itu orang yang berilmu itu ada yang disebut surah, ada hakikah. Hanya gambar dan ada yang beneran. Ada gambar dan ada bener. Tahu gambar nggak kalian? Saya mau tanya, gambar nasi mandi manfaat apa nggak manfaat? Dia mah itu bisa kenyang. Ya enggak akan menghilangkan laparnya kau. Hakikahnya nasi mandi beneran, itu manfaat. Paham nih ya? Nah, orang yang punya ilmu juga begitu, ada suratan, ada hakikatan. Orang yang suratan yang pintar ngomong, pintar dalil, yang pintar ceramah, tapi nggak ngamalkan ilmunya. Ini suratan. Yang hakikatan, kalau perlu ngomongnya dikit, tapi amalnya banyak. Itu hakikatan. Nah, karena itu, awas jangan menjadi santri yang suratan, tapi santri yang hakikatan begitu, saudara. Ada seorang bernama Shibli. Imam Shibli ini luar biasa dia mencari ilmu. Dia pernah menyatakan gini, talabtul ilma ila arba'miyah ustaz. Aku mencari ilmu ke 400 ustaz. 400 ustaz. Ustaz dulu itu enggak seperti sekarang. Guru TPQ ustaz. Guru ilmu dasar ustaz. Kalau dulu itu ustaz itu kelas tinggi. Yang disebut ustaz itu Al-Faqih Muqaddam, ada Ustadzul A'zam, Al-Faqih Muqaddam gitu. Syekh juga gitu, sekarang semuanya syekh. Kalau dulu nggak semuanya, khawas, orang-orang khusus. Aku ini belajar ke 400 ustaz zaman dahulu itu. Wa qara'tu atau wa jama'tu 4,000 hadis. 4.000 hadis aku bisa ngumpulkan. Nah kalau sekarang sampai 4.000 hadis tinggal beli buku Bukhari, Muslim, Muwatta, pasang bisa puluhan ribu hadis. Kalau dulu satu hadis itu kadang-kadang berpuluh-puluh mil dicari. Ini sudah ngumpulkan 4.000 hadis. Fakhtartu minha haditsan wahidan wa khallaitu ghairahu. Dari 4.000 hadis aku ambil satu. Yang lainnya udah nggak tak anggap. Satu ini. Kenapa? Li'anni ta'ammaltu fihi najati wa khalasi. Karena aku merenungkan ini hadis di situ. Ternyata ada keselamatan bagiku. Keselamatan dunia sampai akhirat. Wa fihi ilmul awwalina wal akhirin. Di satu hadis itu ilmu yang diajarkan oleh yang ulama-ulama dahulu maupun yang akan datang. Satu hadis ini diamalkan. Coba ini dengarkan satu hadis ini. Dan ini bawa pulang, ingat setiap saatnya. Satu hadis tadi itu menerangkan 4 hal dari Nabi. Nabi berkata kepada sahabatnya, "I'mal li dunyaka biqadri mugamika fiha."
Berbuatlah untuk dunia kamu seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Nanti menganggap umur kamu berapa di atas dunia? 60 tahun. Sekarang sudah berapa? Udah bekerja, kira-kira cukup enggak rezekinya kamu? Ada di antara kita miliar, ada 10 miliar, ada sekian. Nyari dunia untuk apa lagi intinya? Padahal untuk kehidupan kamu di dunia sudah lebih sampai ke anak cucu kamu. Kenapa harus tersita untuk urusan dunia? Padahal kamu akan tinggalkan itu dunia. Padahal kamu harus berpisah daripada ini dunia. Berbuatlah untuk dunia seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Cukup. Wa'mal li akhiratika biqadri bagaika fiha. Berbuatlah kamu untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu di akhirat. Saudara, kalau Anda melarat di akhirat, melarat selamanya. Kalau Anda susah di akhirat, susah selamanya. Kalau melarat di dunia, berhenti dengan kematian. Kalau Anda kaya di akhirat, kaya selamanya. Kalau kamu kaya hanya di dunia, berhenti dengan kematian. Ini rumahnya Haji Bayu. Mudah-mudahan banyak umur Haji Bayu. Tapi kalau Haji Bayu sudah meninggal, sertifikatnya ganti namanya. BPKB-nya ganti. Berbuatlah untuk dunia kamu seukuran hidup kamu di atas dunia. Berbuatlah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu di akhirat. Saya mau tanya, kira-kira masuk akhirat cukup dengan sholat kamu yang minim itu? Bacaan Quran kamu, zikir kamu, qiyamul lail kamu yang minim? Pikir. Anda berangkat haji cuma 40 hari, Anda nabung sampai kadang-kadang tahunan sampai puluhan tahun. Padahal untuk biaya 40 hari. Kenapa? Khawatir nanti terlantar ada di Mekah, di negeri orang. Enggak pernah khawatir di mahsyar nanti kalau terlantar. Berapa lama hidup ada di sana? Apa yang kamu tabung? Berbuatlah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu di akhirat. Wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Berbuatlah kamu untuk Allah seukuran perlunya kamu kepada Allah. Kapan kamu nggak perlu Allah? Ini Anda sekarang yang hadir di sini. Jantung Anda bergerak, siapa menggerakkan? Kamu menggerakkan jantung kamu sendiri. Ginjal kamu, sehelai rambut yang di tubuh kamu ini dari siapa? Mata kamu bisa melihat, saling melihat ini dari siapa? Semuanya dari siapa? Berbuatlah untuk Allah seukuran hajat kamu. Jangan pernah berhenti. Kalau kita perlu sama orang, wah kita ikuti terus itu orang. Tapi kalau kita sama Allah nggak kita ikuti, Allah perintahnya kita tinggalkan, larangannya kita larang, kita terjang. Padahal kita selalu membutuhkannya. Bodoh kita, bodoh. Mudah-mudahan senang semuanya. Ini seandainya masyarakat yang ada di Kediri ditakdir sama Allah buta semuanya, nggak ada kendaraan yang berjalan di jalan raya, nggak ada toko yang buka, saudara. Kita nggak tahu satu sama lain. Kita nggak tahu mana arah barat, arah timur, arah utara, selatan. Kita nggak kenal lagi anak kita ini yang mana, istri kita yang mana. Tapi apa yang kita lihat selama ini dengan mata kita ini? Padahal mata dari Allah. Wajahnya orang soleh, jarang. Wajah artis. Bacaan Al-Quran, enggak TV. Berbuatlah untuk Allah seukuran perlunya kamu kepada Allah. Yang keempat, wa'mal linarik biqadri sabrika 'alaiha. Berbuatlah untuk masuk neraka. Silakan. Mobil
narkoba, miras, zina, judi, zalim, Anda bisa berbuat. Berbuatlah untuk neraka kamu seukuran kekuatan kamu menerima siksa Allah. Api putung rokok kita nggak sanggup menahan panasnya, oke, api neraka. Tusukan duri nggak kuat kita merasakan nyerinya, oke, adab kubur. Fama asbarukum 'alan nar. Seberapa sih kekuatan kamu bisa menahan api neraka? Kok nekat berani? Jadi nekat, nekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, akhirnya Jibril nyatakan, udah, ini hadits aku jadikan pegangan hidup. Selamatku dunia akhirat ada di ketika mengamalkan ini hadits. Ilmu yang dahulu yang akan datang ada di ini hadits. Nah, kalau kita kan nggak ngapalkan hadits, tapi nggak ngamalkan hadits. Nah, karena itu saudara, ya, ilmu ini akan bernilai ketika kita mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan, maka ilmu ini tidak bernilai. Bahkan ilmu itu akan menjadi sabab celakanya kita nanti. Al-ilmu hujjatun 'alaika hatta ta'mala bih. Wa idza 'amilta kana al-ilmu hujjatan lak. Ilmu itu akan menjadi bukti yang menyengsarakan kamu sehingga kamu mengamalkannya. Kalau sudah kamu mengamalkan, maka ilmu akan mengangkat derajat. Ilmu yang akan membuktikan kamu adalah orang yang sukses, orang yang beruntung. Mudah-mudahan insyaallah kita semua menjadi orang beruntung. Panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi manfaat, menambahkan kita takut kepada Allah, meningkatkan takwanya kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadikan orang yang zuhud daripada dunia, bersemangat untuk akhirat. Mudah-mudahan insyaallah ilmu kita menjadi ilmu yang bisa menjadikan rahmat di antara kaum muslimin, saling sayang di antara mereka, saling menghormati di antara mereka. Allah cabut dari kita kebencian di antara kita, permusuhan di antara kita, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya panjang umur, sehatul afiat, zahir batin, bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh semangat, diberi kekuatan Allah meningkatkan ibadah, diberi kekuatan Allah bisa menahan nafsu, dan mudah-mudahan insyaallah Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Allah temukan insyaallah Ramadan tahun-tahun berikutnya fi khairin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk pelajaran bagaimana puasa yang sah, bagaimana puasa yang makbul, bisa diikuti dari Nabawi TV. Nabawi TV itu milik Rabithah Al-Alawiyah. Anda bisa mengikuti itu mungkin 5 hari sebelum puasa atau seminggu sebelum puasa bisa diikuti. Di situ ada acara-acara banyak, Pak. Ya, di situ ada acara-acara banyak, Anda bisa ikuti ada di situ. Kemudian kalau Anda misalnya ingin waktu sholat, kemudian arah kiblat atau yang lainnya, buka aplikasi Barokah. Aplikasi Barokah itu juga milik Rabithah Alawiyah. Anda bisa menggunakan aplikasi tadi itu untuk bisa bahkan di situ ada pengumuman acara-acara agama, dan juga ada di situ hikmah. Nah, bahkan bentar lagi insyaallah akan kita gunakan untuk Anda beli pulsa, Anda beli apa dari situ juga bisa nantinya, dan itu tidak ada sedikit pun untuk kepentingan pribadi, tapi itu adalah untuk kepentingan manfaat umat Islam. Jadi Rabithah Alawiyah ini bukan ikatan hanya Alawiyin, bukan, Pak, ya, yang dalam thariqah Alawiyah. Yang dalam thariqah Alawiyah. Sudah bisa ya, usaha listrik, air juga bisa. Anda ikuti itu aja kalau mau bayar. Ya, memang untuk sosial. Kalaupun ada perbedaan hanya beberapa rupiah gitu. Anda ikuti sambil Anda beramal. Sambil Anda beramal. Bilang al-jaza'u
pahala itu Allah berikan sesuai dengan amalan. Al jaza'u bi jinsil amal. Pahala itu diberikan sesuai dengan amal. Kalau kita membahagiakan orang Islam, kita akan dikasih pahala Allah, dibahagiakan oleh Allah. Menolong, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersedekah, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sayang kalau kita berikan kepada yang kita tidak ketahui dari siapa itu, milik siapa itu, tapi ini adalah milik daripada kaum muslimin. Mudah-mudahan insyaallah antum bisa bergabung, ada di aplikasi Barokah, dan juga Anda bisa melihat ada di Nabawi TV. Di YouTube itu ada Nabawi TV. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.